Shalom, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu kemajemukan dalam konteks Asia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Anissa, yang kedua Alvini, yang ketiga Anggi Angelina, yang keempat Delima Agista Konda, yang kelima Maya Herlina Sare, yang keenam Arwadi, yang ketujuh Lorenzi Kadang, dan yang kedelapan Erina Wulandari. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian kemajemukan. Kemajemukan adalah kondisi di mana terdapat banyak perbedaan atau keberagaman dalam suatu masyarakat atau kelompok, baik dalam hal budaya, suku, agama, ras, bahasa, dan masih banyak lagi. Kemajemukan juga dapat merujuk pada pluralitas atau bineka yang berarti bermacam-macam. Kemajemukan dapat dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kemajemukan sebagai anugerah, dan yang kedua kemajemukan sebagai pemicu konflik. Yang pertama, kemajemukan sebagai anugerah. Kemajemukan berarti adanya banyak perbedaan seperti perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Tetapi meskipun terdiri dari banyak perbedaan, manusia tetap bisa hidup bersama dengan damai. Keberagaman membuat hidup lebih kaya dan menarik. Manusia dapat saling belajar dari perbedaan, seperti mencoba memahami cara hidup orang lain dan menghargai pendapat yang berbeda. Perbedaan dapat membuat lebih bijak dan saling menghargai. Itulah yang dinamakan sebagai anugerah. Yang kedua, yaitu kemajemukan sebagai pemicu konflik. Kemajemukan merujuk pada keberagaman dalam suatu masyarakat, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun status sosial ekonomi. Meskipun kemajemukan adalah suatu kekayaan, dalam praktiknya ia juga berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Adapun penyebab kemajemukan sebagai konflik, yaitu perbedaan nilai norma dan agama, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, stereotip dan prasangka, dan politik identitas. Selanjutnya, kemajemukan dalam hal agama. Kemajemukan merupakan hal yang membedakan Asia dari benua lainnya, salah satunya yaitu kemajemukan agama. Kemajemukan dalam hal agama merujuk pada keberagaman keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ini berarti masyarakat tersebut memiliki anggota yang menganut berbagai agama atau kepercayaan berbeda. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Toleransi antar umat beragama, terdapat sikap yang saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, konteks majemuk membahas teori pendidikan. Dalam teori pendidikan, kemajemukan dipandang sebagai realitas sosial yang harus diakomodasi dalam proses pembelajaran, karena peserta didik berasal dari latar belakang budaya, agama, bahasa, gender, kemampuan, dan sosial ekonomi yang beragam. Teori pendidikan multikultural menekankan pentingnya kurikulum yang mencantumkan keberagaman budaya. Teori konstruktivisme sosial menyoroti peran interaksi sosial dalam membangun pengetahuan berdasarkan konteks budaya, dan teori keadilan sosial menyerukan pendidikan yang membebaskan dari ketidakadilan. Oleh karena itu, praktik pendidikan perlu mengembangkan kurikulum inklusif, strategi pembelajaran yang adaptif, dan lingkungan sekolah yang toleran demi menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Berikutnya, konteks kemajemukan membentuk teori pendidikan. Kemajemukan atau pluralitas membentuk teori pendidikan dengan cara mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif, relevan, dan kontekstual terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Adapun konteks kemajemukan yang membentuk teori pendidikan yaitu yang pertama, pemahaman terhadap keberagaman peserta didik. Nah, kemajemukan meliputi perbedaan budaya, agama, bahasa, status sosial ekonomi, gender, kemampuan, dan gaya belajar.
Sehingga dalam konteks ini, teori pendidikan tidak bisa lagi bersifat seragam, karena teori pendidikan berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda, menghargai latar belakang budaya setiap siswa, dan menghindari bias dan diskriminasi dalam praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, lahirnya pendekatan multikultural dan kritis. Karena adanya kemajemukan, maka muncul teori dan pendekatan seperti pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan memasukkan perspektif budaya yang berbeda ke dalam kurikulum. Teori kritis pendidikan seperti yang dikembangkan oleh Paulo Freire yang melihat pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari ketidakadilan sosial dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap realitas mereka. Cultural responsive teaching yang menghubungkan materi pembelajaran dengan latar belakang budaya siswa. Kemudian yang ketiga, konstruksi kurikulum yang kontekstual. Nah, teori pendidikan juga terdorong untuk merancang kurikulum yang kontekstual, yaitu yang relevan dengan lingkungan sosial dan budaya siswa. Hal ini menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berdaya guna. Kemudian yang keempat, inklusi dan pendidikan untuk semua. Kemajemukan memunculkan teori tentang pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang mengakomodasi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, agar mereka mendapatkan hak pendidikan yang sama. Demikianlah materi kami. Terima kasih dan shalom.